Romo Frans Magnus Suseno menjadi salah satu topik sorotan usai dirinya memenuhi undangan tim hukum salah satu pasangan calon Pilpres Indonesia. Romo Magnus membagikan kajian teori karena dihadirkan sebagai saksi ahli ilmu etika dalam persidangan dugaan sengketa pemilu presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jika dicermati sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh saksi ahli ilmu etika, Romo Magnus di sidang Mahkamah Konstitusi semua keterangannya sangat nampak tidak membela pasangan calon presiden manapun. Karena keterangannya benar-benar fokus pada kacamata teori atau ilmu etika semata. Tidak sedikit kalangan terkesan salah kaprah atas apa yang disampaikan oleh Romo Frans Magnus Suseno saat membacakan catatannya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit orang melakukan lompatan dalam menarik kesimpulan terhadap apa yang dikatakan oleh saksi ahli Romo Magnus Suseno. Padahal sebenarnya jika dicermati dengan teliti apa yang dipaparkan oleh Romo Magnus dalam catatannya, Romo Magnus membuka catatannya dengan membuat sebuah pembatasan yang sangat disiplin. Mungkin tidak disadari oleh para pengamat bahwa pembatasan itu dibaca sendiri oleh Romo Magnus di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Agar tidak menilai catatannya dengan terburu-buru menebak dan menyimpulkan. Dalam video ini akan ditunjukkan satu bagian kecil. Menunjukkan di mana sebenarnya Romo Magnus membuka catatannya dengan terlebih dahulu membuat satu judul kecil yang dimulai dengan kata kalau atau jika. Maka jika ditilik dari teori etika maka disebut melanggar etika. Segala isi paparannya dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya Romo Magnus membukanya dengan kata kalau. Selain membuka dengan kata kalau, Romo Magnus pun sangat sering memakai kata kalau dalam paparannya di Mahkamah Konstitusi. Romo Magnus juga paham bahwa ada asas praduga dalam segenap sangkaan. Dan hal itu tersambung dengan diksi awal yang Romo tegaskan dengan kata kalau atau jika demikian. Romo Magnus tidak datang memvonis salah benar. Romo menempatkan lagi kata kalau pada catatannya. Itu artinya Romo membatasi segala upaya analisis bebas arah tanpa batasan terhadap paparannya di sidang Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli. Itulah yang disebut Romo Magnus Suseno tidak membela paslon, tetapi membela ilmu sebab dia dihadirkan untuk berbicara tentang ilmu. Romo tidak membela siapa yang mengundang dan siapa yang tidak mengundangnya. Romo komit dengan sumpahnya di persidangan Mahkamah Konstitusi yakni bersaksi untuk ilmu pengetahuan etika. Jika mendengarkan keterangan Romo Magnus di Mahkamah Konstitusi tanpa pencermatan mendalam dan kurang kehati-hatian, maka akan terhenti pada kesimpulan sepihak yang harus dikata sangat mentah. Mari kita saksikan sendiri penggalan-penggalan penegasan Romo Magnus yang alpa dicermati atau mungkin sengaja dihilangkan agar tidak diperhatikan. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Romo ada waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan pengantar. Nanti mungkin ada tanya jawab dari para pihak. Dipersilakan. Terima kasih. Yang mulia para hakim. Berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran etika yang serius. Ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran etika yang serius. Ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran etika yang serius. Yang mulia para hakim, berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran etika yang serius, serta apa implikasi pelanggaran itu. Sebelumnya izinkan saya mengajukan 7 catatan tentang etika. Pertama, etika
Dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia.